Yogyakarta dikenal sebagai kota yang kaya akan sejarah dan budaya. Terlihat dari bentuk bangunan yang masih asli dari peninggalan zaman dahulu. Salah satunya adalah Keraton Yogyakarta yang terletak di pusat kota. Dahulunya, halaman depan keraton dikelilingi rumput dan saat ini dirubah menjadi pasir. Hal ini mengingatkan kembali keraton pada zaman dahulu. Nyaman, tentram, dan damai benar-benar terasa di kota ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halo dulur-dulur, nah Pak Dejo arep ngajak jalan-jalan neng kagungan dalem Masjid Gede Ngayogyakarta. Nah, masjid ini di sekitaran Keraton Yogyakarta. Wong umum biasanya nyebutnya Masjid Kauman. Nah, masjid ini sebagai bukti apa? Bukti nek Keraton Ngayogyakarta kuwi kerajaan Islam. Ayo sasar suwe-suwe yuk. Ayo melu Pak Dejo jalan-jalan. Masjid Gede ini dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama pada Ahad Wage tanggal 29 Mei 1773 Masehi. Pembangunan masjid ini dirancang oleh Kiai Wiryo Kusumo. Pendirian masjid ini tertulis di prasasti yang terletak pada bagian dinding masjid. Terdapat 3 bagian di masjid ini, yaitu halaman masjid, serambi masjid, dan tempat sholat. Setiap detail dari bangunan dan ornamen yang ada di sini memiliki filosofi tersendiri. Pertama, dari halaman depan masjid yang luas terdapat regol atau pintu gerbang masjid. Regol masjid berbentuk semar tinandu diberi nama gapuro. Gapuro berasal dari kata gofuro yang berarti ampunan dari dosa. Sedangkan Masjid Semar Tinandu melambangkan sosok teladan yang mengasuh para ksatria dan raja, sehingga layak mendapat penghargaan setinggi-tingginya. Nama saya Pak Gatot. Saya diberi sebagai Mudin. Mudin itu dari keraton, jadi jabatannya Mudin. Mudin itu ya muadzin. Orang Jawa mengatakan muadzin susah dengan Mudin. Keraton itu ketika Narso Dalem Hamengkubuwono I itu mendirikan keraton, itu kan memang beliau sudah dari awal sudah menyadari bahwa keraton saya adalah keraton Islam. Maka kemudian syarat sebuah kerajaan Islam itu kan harus punya masjid kenegaraan. Maka kemudian Sri Sultan membangun masjid ini sebagai perangkat dari negaranya. Secara keseluruhan, detail bangunan Masjid Gede Kauman ini mencirikan budaya Jawa Islam. Sebagai ciri masjid ini milik Sultan, maka di puncak atap dipasang hiasan mahkota berbentuk bunga. Hiasan ini disebut sebagai mustaka. Mustaka pada puncak-puncak masjid milik Sultan merupakan sterilisasi dari bentuk gada, daun kluweh, dan bunga gambir. Gada sendiri melambangkan keesaan Allah. Daun kluweh mengarah pada kata bahasa Jawa linuweh yang memiliki arti lebih, yaitu manusia akan memiliki kelebihan jika telah melewati 3 tahapan ilmu tasawuf. Sedang bunga gambir melambangkan aruman gambar atau keharuman yang menebar. Di bagian bawah mustaka atau di bagian atap masjid berbentuk pola susun 3 gaya tradisional Jawa bernama tajuk lambing teplok yang memiliki makna
kesempurnaan hidup manusia itu ada 3 tahapan, yaitu hakikat, syariat, dan ma'rifat, yang artinya iman, Islam, dan ihsan. Ada yang mengatakan bahwa itu lapisan itu adalah hakikat, syariat, dan tarekat. Ada juga kemudian kalau dulu Kiai Pengulu mengatakan bahwa itu Islam, iman, dan ihsan. Jadi itu tingkatan seorang Islam dalam memegangi agamanya. Pada tingkatan paling bawah itu Islam. Jadi orang yang mengaku Islam itu banyak. Orang yang mengaku Islam banyak, tapi dengan mengaku Islam saja tidak cukup. Dia harus mencapai tahap yang berikutnya, tahap iman. Orang yang mengaku Islam itu lebih banyak lagi. Untuk tahap yang selanjutnya lebih sedikit, maka lebih kecil. Tahap iman itu ketika seorang ya sudah melaksanakan rukun Islam, syahadat, salat, puasa itu kan wujud dari keimanan. Beriman saja tidak belum cukup, harus mencapai tahap yang selanjutnya namanya ihsan. Ihsan itu ketika kita merasa sudah ihsan itu kalau dalam bahasa agama selalu diawasi Allah, sehingga kalau itu sudah tahap tertinggi. Kemudian kalau orang yang sudah mencapai tahap ihsan itu berarti dia bisa mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Maka di puncaknya itu ada gada. Gada itu simbol antara satu simbol tauhid, bahwa ya kita itu semuanya tinggal kepada Allah juga. Semua tergantung pada Allah. Ada itu puncak adalah tauhid. Kemudian di samping puncaknya itu ada namanya godong nanas. Itu bahwa kita tidak bisa hidup hanya kepada Allah saja, bukan kepada Allah, tapi juga harus kepada manusia. Kalau orang itu sudah mengenal dengan baik Tuhannya, maka dia seperti kembang bakung, dia ada bunga seperti bunga matahari. Itu simbol bahwa kemana-mana dia akan selalu memberi pencerahan pada orang lain. Itu di samping kembang bakung ada juga godong peluih, karena bahwa manusia itu pada dasarnya sama semuanya. Allah yang mempunyai kelebihan itu. Bagian kedua yaitu serambi masjid yang difungsikan sebagai ruang serbaguna. Selain itu, sisi sebelah kiri dan kanan masjid terdapat pagongan atau 2 bangunan yang dipergunakan untuk tempat 2 rangkaian gamelan pusaka, yaitu Kiai Guntur Madu dan Kiai Naga Wilaga. Kedua gamelan ini dimainkan selama berlangsungnya upacara sekaten, yaitu tanggal 5 sampai 11 Rabiul Awal, atau dalam kalender Jawa disebut bulan Mulut. Sejak pertama memang masyarakat dipersilakan untuk memakai masjid ini. Ya, memang kemudian Nahdlatul Dalam juga sebagai umat Islam juga beribadah juga di sini. Tapi memang kan tidak setiap hari di Kapan juga ada masjid. Untuk acara kenegaraan Sri Sultan ada di sini, kemudian tapi untuk harian ya dipakai untuk masyarakat biasa. Sekitar 1.500 orang. Ya sampai depan itu sekitar 1.500 orang. Bagian ketiga yaitu tempat ibadah. Ketika memasuki ruangan ibadah, terdapat 4 pilar besar penyangga utama masjid yang disebut Soko Guru. Pilar ini mewarisi gaya Masjid Demak. Jika ditarik secara diagonal, maka kita akan melihat titik pusat di tengah masjid. Jika dilihat dari atas, maka titik tengah ini tepat di bawah mustoko. Pilar ini memiliki arti jika sudah di dalam masjid, hati dan pikiran hanya untuk beribadah menyembah Allah yang Maha Esa. Selain itu, terdapat gada berbentuk huruf alif sebagai bentuk pelambang hanya Allah yang satu. Masjid Gede Kauman ini sudah mengalami beberapa renovasi akibat bencana alam, gempa bumi yang mengakibatkan robohnya bangunan. Sehingga pada tahun 1917 dibangun pajagan atau gardu penjaga di kanan dan kiri regol. Lalu pada tahun 1933
atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, atap masjid dirombak. Kayu sirap masjid yang sudah lapuk diganti dengan seng wiron atau seng bergelombang. Sedangkan lantai serambi yang tadinya terbuat dari batu kali diganti dengan tegel kembang. Dilanjutkan pada tahun 1936, lantai batu kali di ruang sholat utama diganti dengan marmer dari Italia. Jika dilihat di dalam masjid ini, tidak terdapat sapuan cat di ruangan yang menandakan bahwa setiap orang yang hendak beribadah harus dalam kondisi suci. Ya, kalau dari saya pernah mendengar dari BND, seorang ahli geologi, katanya batunya namanya batu kars. Batu kars itu memang seperti itu, putih warnanya, karena ketika dulu dibangun itu kan ininya seperti masjid di Madinah, tembok-temboknya berwarna putih. Maka dicari yang memang batu yang asli berwarna putih tanpa harus dicat. Karena masjid ini milik sultan, maka memiliki keunikan tersendiri. Contohnya, keunikan dari ruang sholat utama selain mihrab atau tempat imam memimpin jamaah dan mimbar. Di sini terdapat maksyuro atau ruang kecil di soft depan yang digunakan khusus untuk sultan dan keluarganya untuk melaksanakan ibadah. Maksyuro dibangun pada zaman kekhalifahan dengan tujuan untuk melindungi khalifah dari upaya pembunuhan, sehingga akhirnya maksyuro ini digunakan juga di Masjid Gede Yogyakarta. Ya, mimbarnya sampai sekarang masih digunakan. Dari mimbar yang besar itu untuk untuk hari raya, untuk sholat Jumat dan khutbah hari raya. Untuk ceramah yang lain di mimbar yang kecil. Ya lur, mau Pak di bareng muter-muter neng masjid sing luar biasa. Ini warisan budaya Masjid Ngayogyakarta. Jadi masjid adem, tinggal ibadah adem, dan semuanya masih ori dari dinding-dindingnya. Soko tahu soko tiang, nah soko itu tiang, soko deh bener-bener wayu, bener-bener wes natural. Ngibadah neng kene wadem sejuk. Nah, jolali tetep subscribe. Posone piye lur? Aman ra? Kudu poso terus lho ya. Ibadah aja ngasih leret. Oke? Temune Pak Dejo ning jalan-jalan episode selanjutnya. Subscribe ya lur.